Sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pernyataan yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor 1031 dalam sahihnya dan di dalam Sahih Muslim dengan nomor 895 dari Anas ibnu Malik bahwa beliau pernah berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa annahu yarfa' hatta yura bayadu ibtihi." Bahwasannya Nabi Muhammad itu tidak pernah mengangkat tangannya dalam doa-doanya kecuali pada saat beliau berdoa di istisqa. Riwayat Bukhari jelas sahih. Namun benarkah ini menjadi dasar, dalil dan alasan bahwa selain istisqa kita nggak boleh angkat tangan? Mari kita lihat. Di antaranya yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam Fathul Bari jilid ke-6 halaman 299, di mana di antara yang beliau terangkan adalah makna ucapan Anas ibnu Malik bahwa dia tidak pernah melihat Nabi mengangkat tangan kecuali pada saat istisqa dalam doa, itu mengandung dua makna. Pertama, anna Anasan akhbara amma hafidhahu minan nabi wa qad hafidha ghairuhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yarfa' yadayhi fid du'a'i fi ghairil istisqa aidan. Bahwa pernyataan Anas adalah sesuatu atau bagian dari apa yang ia lihat kemudian dia hafal, dia ingat. Sedangkan dari kalangan sahabat yang lainnya juga melihat dan menghafal perilaku yang lain. Artinya Nabi juga mengangkat tangan di selain doa istisqa. Ini pernyataan atau keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Atau makna yang kedua, namun sebelumnya kita lihat di antara dalil dari pengertian yang pertama ini adalah Imam Bukhari menyebutkan dalam Kitabul Ad'iyah bab mengangkat tangan dalam doa bahwasannya Abu Musa Al-Asy'ari pernah berkata, Nabi berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya dan aku melihat beliau, kata Abu Musa Al-Asy'ari, melihat putihnya ketiak beliau. Di sini tidak disebutkan istisqa tapi umum, artinya apa? Dalam doa lain pun Nabi mengangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya, artinya tinggi diangkat tangannya. Yang kedua, Abdullah ibnu Umar berkata bahwasanya Nabi mengangkat tangannya, wa qala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Nabi pernah berdoa mengenai Khalid ibnu Walid, ya Allah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang dibuat atau dilakukan oleh Khalid ibnu Walid. Beliau sambil mengangkat tangannya. Ini kan di luar istisqa, jelas ya. Jadi ada dalil-dalil lain yang menyatakan bahwa di selain istisqa Nabi juga mengangkat tangan dalam doa. Atau makna yang kedua dari pernyataan Anas bahwa dia tidak pernah melihat Nabi mengangkat tangan dalam doa kecuali dalam istisqa, maksudnya adalah bahwasannya Anas arada annahu lam yarfa' yadayhi hadar raf'a syadid atau hadar raf'a syadid hatta yura bayadu ibtihi illa fil istisqa. Artinya Anas itu tidak pernah melihat Nabi mengangkat tangan dengan setinggi itu dalam doa kecuali dalam istisqa. Artinya Nabi mengangkat tangan juga dalam doa-doa yang lain tapi tidak setinggi pengangkatan tangannya dalam istisqa. Itu makna yang kedua. Jadi intinya dari dua makna pernyataan Anas itu memungkinkan sekali bahwa dalam doa-doa lain Nabi pun mengangkat tangan. Nah, di antara dalil yang berikutnya adalah Al-Imamul Bukhari di dalam Al-Ad'iyah dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Nabi pernah meminta diambilkan air untuk berwudu. Fatawaddoa, beliau pun kemudian berwudu. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Doa sudah wudu kemungkinan. Wa qala Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir atau Abi Amir. Kemudian Nabi melanjutkan doanya, ya Allah ampunilah Ubaid Abu Amir. Dan kemudian Abu Musa mengatakan, wa ra'aitu bayadu ibtaihi, aku melihat putihnya kedua ketiak beliau. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Lalu dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa Nabi juga mengangkat tangan dalam doa-doa lainnya adalah riwayat Anas ibnu Malik. Ia berkata, aku melihat Nabi yarfa' yadayhi fid du'a hatta yura bayadu ibtaihi. Aku melihat Nabi berdoa lalu mengangkat tangan sampai kelihatan putihnya kedua ketiak beliau. Tidak disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim ini tentang istisqa.
kecuali dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi diterangkan bahwa itu adalah istisqa. Kemudian yang kelima, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar dari juga Umar Ibnul Khattab, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat atau di hari perang Badar beliau menghadap kiblat, kemudian menjulurkan kedua tangannya, kemudian sedikit berbisik berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah realisasikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma atini ma wa'adtani, berikanlah apa yang engkau telah janjikan. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil islam la tu'bad fil ard, ya Allah seandainya engkau takdirkan para sahabatku dan aku binasa dalam memerangi atau berperang dalam perang Badar ini, maka engkau tidak akan lagi ada yang menyembah di muka bumi. Dan kemudian ini menunjukkan juga bahwa Nabi mengangkat tangan di dalam doa di luar istisqa, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, fihi istihbabu istiqbalil qiblah fid du'a wa raf'il yadain. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas dan Umar Ibn Khattab, ada dianjurkan untuk menghadap kiblat dalam berdoa dan mengangkat tangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi enggak usah ribut kita semua bila di Indonesia mayoritasnya mengangkat tangan dalam doa di luar doa-doa istisqa. Begitu pula dengan yang tidak mengangkat tangan. Jangan disalahkan, jangan dikatakan ini pasti Wahabi, ini aliran apa. Karena tadi mereka punya dalil minimal, dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari yang dinyatakan oleh Anas Ibnu Malik dengan nomor hadis berapa tadi kita nyatakan 1031 dan 895, bahwa Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam doa-doanya kecuali dalam istisqa sampai kelihatan putihnya kedua ketiaknya.